di sini pagi ini yang berkata, Tuhan, aku mau juga punya hati seorang hamba seperti Yesus Kristus. Yuk, kita berdiri. Sama-sama nyanyikan refnya lagi. Ajarku memahami. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar puaskan sepenuh hati dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut dengan sukacita firman Tuhan pagi ini. Haleluya, sama-sama katakan amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jual beli tanah ya, pagi-pagi kok diajar bisnis. Pak, Bu, kalau dengar kata-kata jual beli tanah, lalu terpikir kata apa Bapak Ibu? Hah? Duit. Kecil atau besar? Besar mana? Besar mana duitnya? Jual beli tanah atau jual beli onde-onde? Oh, jangan main-main. Onde-onde kalau sehari 10.000 biji tiap hari, tanah belum tentu tiap hari. Betul atau betul? Jual beli tanah pasti pikirannya, wow, untung besar, uang besar. Lalu berpikir apa? Baju mana yang aku mau beli? HP baru mana yang aku mau beli? Sepeda motor, mobil, rumah mana yang aku mau cicil, mau beli? Selalu berpikir apa yang untuk aku, yang baru, yang bisa aku miliki. Jarang ya. Dengan uang besar ini, siapa yang aku mau beri? Dengan uang ini, aku mau nolong siapa ya? Jarang ya. Kalau ada hebat. Tapi selalu berpikir, aku. Ya, kadang kita ini merasa tertuduh ya. Wah, kok bicara uang. Nggak munafik, kita tiap hari butuh uang kok. Tapi memang uang bukan segala-galanya. Yang setuju katakan amin. Tuhan segala-galanya, katakan amin. Tapi Alkitab juga banyak ngomong soal uang. Bukan mata duitan ya. Maksudnya begini, kalau kita mengatakan cinta Tuhan, nurut Tuhan, taat Tuhan, takut akan Tuhan, pasti keuangan kita beres. Pasti keuangan kita beres. Pasti keuangan kita benar. Kalau tidak takut Tuhan, pasti keuangannya tidak benar. Tidak bijak mengatur keuangan. Sembrono menggunakan keuangan. Tidak tahu tempat yang benar
Untuk siapa uang kita? Ya. Paling tidak 2 orang bapak yang mengalami kegagalan puluhan kali atau bahkan 100 kali lebih. Tidak ada hasil dalam jual beli tanah. Kalau bicara itu bukan sekedar berapa ratus meter, 1-2 hektar, enggak. Kalau bicara itu ribuan hektar. Tapi tidak ada sedikit pun komisi yang masuk. Ya, sebagian itu ditikung teman sendiri. Setelah laku ditinggal. Hanya untuk dimanfaatkan infonya, traktiran makanannya. Gagal ya, bisnis gagal. Jual beli tanah gagal. Agustus kemarin ya, di radio Suara Surabaya, radio SS. Itu aneh juga, saya baru dengar. Tanah pemerintah dijual, dihukum 4 tahun. Tanah orang dijual, makanya hati-hati beli tanah. Harus didampingi yang ngerti ya. Notaris yang kenal ya. Jangan sampai sudah keluar uang ternyata tanahnya orang lain. Waduh, bermasalah. Jangan ya. Hati-hati. Jangan menjual tanah orang lain. Kita buka Alkitab kita Perjanjian Lama. Imamat 25 ayat 23. Imamat 25 ayat 23. Tanah jangan dijual mutlak. Oh, ada apa ini? Masa tidak boleh jual tanah? Karena akulah pemilik tanah itu. Tuhan pemilik tanah itu. Sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Nah, ini lain kasus, lain cerita. Ya. Hukum pertanahan waktu itu. Milik pusaka nenek moyang. Ya. Tuhan menetapkan pada waktu itu. Ini bagianmu, ini bagian kaum Lewi, ini bagian para imam. Nah, jangan dijual. Oh Pak, butuh uang. Oh, Alkitab mengajarkan saling tolong menolong. Tolonglah yang miskin. Tolonglah kaum kerabatmu yang miskin. Jangan sampai jual tanah. Padahal tanah itu tanah milik pusaka nenek moyang yang Tuhan berikan. Ya, Tuhan pemilik. Ya, kita lahir tidak mau apa-apa, pulang tidak mau apa-apa. Katakan amin. Berdoa terus ya untuk Ibu Ika, Saudari Dika ya. Ditinggal saudara Andi ya, umur 16 tahun. Ya, cowok satu-satunya, saudara laki satu-satunya, anak laki satu-satunya ya. Dipanggil Tuhan pulang. Tuhan beri kekuatan penghiburan. Pagi ini sudah ikut ibadah ya. Biasanya sekian waktu di rumah dulu ya, sedang berduka. Tapi pagi ini bisa bersama-sama dengan kita. Wow. Pak, mengapa harus tolong orang miskin? Alkitab berkata, karena akulah Tuhan Allahmu. Berarti kalau kita nggak menolong orang miskin sama dengan kita nggak setuju dengan ayat, akulah Tuhan Allahmu. Kalau Tuhan suruh tolonglah orang miskin, berarti kita punya sesuatu yang harus kita bisa berikan. Makanya Tuhan suruh beri, tolong. Apa Tuhan tidak percaya, Tuhan gantikan. Beri, maka akan diberi. Semakin mengalir, air itu semakin jernih. Jangan berhenti. Ada waktunya masuk, ada waktunya keluar. Masuk, keluar. Sirkulasi, katakan sirkulasi. Iya, bahaya kalau masuk terus tidak pernah keluar. Yang mengerti katakan mengerti.
Coba kita lihat satu kasus, 1 Raja-Raja 21 ayat 2. 1 Raja-Raja 21 ayat 2 dan 3. Hari ini hari pertama perubahan jadwal ibadah, ya, penambahan waktu, penambahan durasi ibadah kita nambah setengah jam. Ya, jadi pujian sekitar 45 menit, firman Tuhan sekitar 45 menit ya. Saya ingin terus berharap, terus jemaat Tuhan sebelum jam ibadah sudah datang semua ya. Tadi masih ada yang terlambat, mohon minggu depan tidak ada lagi yang terlambat. Saya yakin jemaat Tuhan pasti bisa disiplin waktu. Katakan amin ya. Ya, harus terbiasa ya. Kalau enggak nanti bahaya, nanti kalau naik pesawat ketinggalan pesawat ya, eman, hangus ya tiketnya ya. 1 Raja-Raja 21 ayat 2 dan 3 tentang Raja Ahab yang menginginkan tanah Nabot. Wow, Nabot lebih takut sama Tuhan. Raja Ahab ini serakah. Maksa ingin tanahnya Nabot. Apa kebun anggur? Enggak, jangan. Enggak, saya enggak mau ditukar uang berapapun. Ditukar tanah lebih luas berapapun, enggak, jangan. Ini tanah milik pusaka nenek moyang. Wah, manusia ya, Ahab. Sudah maunya harus dituruti. Kayak anak kecil ngambek, nangis, sembunyi di bawah bantal. Nah ini istri ini ya, perlu nih. Seharusnya kan istri, sudahlah suamiku, sudahlah. Kita ini raja, sudah banyak hartanya, sudah jangan maksa. Enggak boleh. Itu memang hukumnya mereka seperti itu. Enggak boleh ditukar, enggak boleh diserahkan tanah milik pusaka nenek moyang, jangan. Kan gitu istri. Enggak ini, Isabel ini ya. Oh tenang, nanti tak bunuh yang enggak nurut raja. Kamu raja kok. Rakyat enggak nurut. Waduh. Ya ini ya, menyalahgunakan kekuasaan. Kita lihat Matius 25 ayat 14. Matius 25 ayat 14. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Mempercayakan hartanya kepada mereka. Tuhan yang mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Yang setuju, yang percaya kita hamba-hamba Tuhan. Katakan amin. Ya. Tuhan mempercayakan harta Tuhan kepada hamba-hambanya. Tuhan pemilik, kita dipercaya. Kita manajernya, kita bendaharanya, kita pengelolanya, dipercaya. Nah, kelola dengan baik. Ya. Jangan merasa ini milikku. Tuhan suruh bawa kemana, ke siapa, kita enggak nurut. Jangan. Loh, Tuhan pemilik, kita bukan pemilik. Kita hanya pelaksana, pengelola, pengatur. Terserah perintah bos yang mengerti, katakan amin. Kita ini buru-buru ingin cepat kaya ya. Buru-buru. Segala macam cara digunakan. Sekali lagi jemaat, hati-hati ya. Terus terjadi penipuan di mana-mana ya. Beberapa dari kita kena ya masalah investasi online apa itu, saya kurang paham ya. Doa saya Tuhan memberikan hikmat saudara-saudara ya.
Tuhan jauhkan penipuan-penipuan, ya. Kita sudah nabung susah-susah, orang begitu cepat memakan uang kita. Kita ngirit-ngirit. Makan nasi sama kerupuk sama sambel. Orang enak menggunakan uang kita makan restoran tiap hari. Nah, hati-hati ya jemaat Tuhan ya. Kita lihat 2 Korintus 8 ayat 9. 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Katakan amin. Maukah kita yang merasa punya, merasa kaya, ya kaya relatif ya, kelimpahan relatif ya. Tapi Tuhan izinkan kita bisa memberi, kaya. Tuhan izinkan kita bisa menabur, menolong orang lain, berkelimpahan. Berkelimpahan berarti meluber, keluar, orang bisa merasakan apa yang kita punya, ya. 1 gelas tapi meluber, melimpah. Tapi kalau punya sebaliknya, kalau punya air 1 kolam renang tapi tidak meluber, tidak melimpah. Punya banyak untuk diri sendiri belum melimpah. Ya, punya sedikit bisa dirasakan banyak orang, melimpah. Ya. Relakah kita seperti Yesus? Rela menjadi miskin supaya yang miskin jadi kaya. Sebagian orang kan maunya aku yang kaya, kamu yang miskin. Kok enak kan gitu. Dia kaya menjadi miskin supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dia Tuhan, dia juga Bapak kita. Pastilah tidak ada bapak yang ingin anak-anaknya miskin. Bapak ingin melihat kita ini medit, pelit, atau punya sifat royal seperti bapaknya. Sukanya memberi, sukanya memberkati, sukanya menolong. Tersenyum, bahagia, sukacita ketika melihat orang tertolong, terberkati. Sukacita melihat orang kaya, sukses. Bukan malah iri dengki. Enggak, itu bukan sifat anak-anak Tuhan. Tapi sifat anak-anak Tuhan adalah senang, bahagia melihat orang lain berhasil, sukses. Katakan amin. Orang sukses sejati adalah orang yang membuat orang lain sukses juga. Orang kaya sejati adalah orang yang bisa membuat orang lain kaya juga. Orang yang betul-betul pintar, guru yang betul-betul pintar adalah orang yang guru yang bisa membuat murid-murid yang bodoh jadi pintar. Matius 19 ayat 21. Matius 19 ayat 21. Paling tidak kita mendapatkan pesan Tuhan pagi ini tentang bagaimana mengelola harta yang Tuhan percayakan kepada kita. Uang berkat yang Tuhan percayakan kepada kita ya. Matius 19 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, sama-sama katakan sempurna. Pergilah, jualah segala milikmu. Oh, tadi dilarang jual tanah karena milik pusaka nenek moyang, karena Tuhan yang perintahkan, tapi ini kasusnya malah disuruh jual segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku.
jemaat. Sayang. Oh, Tuhan kok enak Tuhan. Aku sudah kerja keras, susah-susah cari uang, ngumpulkan uang, kok suruh jual, kasihkan orang miskin. Kok enak Tuhan, apalagi orang miskin itu malas Tuhan. Nah ini ada beda, miskin betul-betul miskin, janda miskin, betul-betul miskin, atau malas, tidak mau melakukan apa-apa. Atau miskin, pura-pura miskin. Maaf ya jemaat, ada yang miskin, ternyata beli narkoba, punya uang. Kelihatannya miskin, ternyata buat beli minuman keras, beli apa, Ya, gereja menginginkan jemaat jujur ya. Saya ulang lagi tentang jemaat yang sedang berduka, ya, yang tidak mampu, sudah jangan terlalu pusing, jangan terlalu bingung, ya. Betul-betul tidak mampu, nah, jemaat gereja gotong royong akan menutup semua kebutuhan, ya, sampai pemakaman semua, ya, peti ambulans semua, gereja, ya. Tim penghiburan kematian, dana sosial akan menutup semua, ya. Yang penting jujur, ya. Oh, kami keluarga mampu separuh, ya nggak apa-apa separuh, gitu ya. Oh, nggak usah, kami mampu semua. Nanti untuk yang nggak mampu aja. Nah, yang penting itu jujur, jemaat, ya. Sama-sama katakan jujur, ya. Jangan sampai bilang nggak mampu ternyata di belakang foya-foya, ya. Nggak ada sini, ya. Semua jemaat Tuhan jujur semua, ya. Coba kita lihat mulai ayat 16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Wow, bagus loh ini. Pemimpin, tokoh, pejabat, kaya, muda lagi. Wow, sekali lagi, ini calon menantu idaman ini. Calon pemimpin gereja idaman ini. Muda, kaya raya. Seorang pemimpin. Dan berpikir ke depan. Apa yang harus bisa aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal, untuk supaya sempurna, hidup kekal surga dan tuntutan surga sempurna. Bagaimana supaya memperoleh hidup kekal, bagaimana supaya sempurna. Oh, bagus ya. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu, sama-sama. Dalam segenap jalanku memuliakan namamu. Diingatkan ya, tujuan jemaat itu bukan cuma kaya-kaya, tapi sempurna seperti Yesus. Wah, bagus, sempurna. Wah, ini rohani, ini calon seharusnya cocok jadi majelis gereja, ini ketua majelis gereja, gembala, majelis pusat, organisasi sinode. Oh, bagus ini. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Sama-sama katakan segala. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. 19, hormatilah ayahmu dan ibumu, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 20, kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Wow, sempurna gak? Nyaris sempurna. Maaf ya, biasanya kan muda,
pemuda, kaya. Nah, itu biasanya kan identik dengan apa? Foya-foya. Mumpung pungnak pungno. Mumpung enak, mumpung ono. Mumpung ada. Yang penting aku seneng, bahagia. Uang bisa untuk membeli segalanya. Umumnya kan gitu ya. Tapi enggak ini ya. Hebat. Menjauhi kejahatan, takut Tuhan. Tidak berzina. Hebat ya. Sedangkan dunia kita cenderung ke seks bebas ya. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau tidak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Bicara uang, harta, ya kan? Saingan Yesus uang. Pilih mamon atau Yesus Kristus? Cinta Tuhan atau cinta uang? Jemaat, ingat kan? Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Banyak harta kok sedih? Ayo Pak, Bu, nabur untuk pekerjaan Tuhan. Tidak ada Pak Pendeta, tidak punya. Loh ini punya banyak, disuruh beri. Eman, sayang. Pergi jual, datang kemari dan ikut aku. Loh, jadi dianggap uang harta itu lebih berguna, lebih berharga daripada Tuhan yang memberi berkat, yang memberi uang, yang memberi harta. Lupa kalau Tuhan yang punya surga dan bumi, yang punya segala-galanya. Maaf jemaat, masih adakah orang-orang Kristen yang justru nyembah uang, bukan nyembah Tuhan? Sama uang tunduk, jutaan, miliaran, ngiler-ngiler, hormat. Sama Tuhan gak hormat. Mati gak dibawa kemana. Sebanyak-banyaknya rumah, sebanyak-banyaknya tanah, meninggal cuma 2 kali 1 meter. Sebanyak-banyaknya mobil, yang kita naik terakhir apa? Ambulan. Maaf jemaat, manusia serakah ya. Seharusnya punya banyak harta, dipercayakan oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan, untuk memberkati banyak orang, malah bisa berubah, tidak lagi cinta Tuhan, tidak lagi nyanyi lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jemaat, sekali lagi ya jemaat, saya gembala bingung loh, masih bingung ya. Jemaat ini doakan supaya kaya atau enggak? Semakin kaya nanti keluarga gak karuan. Suami istri sama-sama bisnismen, bisniswoman, sama-sama sibuk. Tidak ada waktu sama keluarga, tidak ada waktu gereja, tidak ada waktu pelayanan. Belum punya apa-apa, nangis-nangis, Tuhan berkati. Repot ya, miskin masalah, kaya masalah.
Tapi saya berdoa terus, jemaat semakin kaya, semakin cinta Tuhan, semakin cinta keluarga, semakin cinta pekerjaan Tuhan. Katakan amin. Kita yang jadi tuannya uang, tuannya harta, bukan jadi hambanya uang. Kita bukan diatur sama uang, kita yang ngatur uang. Stop uang, sudah, aku waktunya istirahat. Sudah, diam kamu. Aku waktunya ibadah, diam kamu. Jangan ngatur nanti. Stop. Loh, ini untungnya MM-an ini. Stop, enggak, sudah stop. Nah, gitu. Yang ngerti katakan amin. Kok nuruti terus? Tidak ada waktu sembahyang, tidak ada waktu baca Alkitab, tidak ada waktu ibadah, tidak ada waktu untuk istri anak. Telat makan, kurang tidur. Kalau tidak mau diatur, ya nanti dokter rumah sakit yang ngatur. Tidak bisa, tidak. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya, sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk dalam kerajaan surga. Sama-sama katakan sukar, tapi bisa. Asalkan lebih cinta Tuhan. Tidak cinta kekayaan, tidak cinta uang. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Di YouTube sudah banyak ya, orang-orang kaya raya luar biasa. Wah, mendonasikan untuk yayasan ini, yayasan itu, hidup sederhana. Ya, jadi menegur kita, ya kita yang kayaknya nggak seberapa aja, kadang-kadang petentang, sombong ya. Sudah semakin banyak gereja-gereja ya, orang-orang kaya, konglomerat, dokter, direktur, atur parkir, pelayanan atur parkir, ikut pelayanan penyeberangan jalan, ikut nyapu ngepel gereja. Tidak ada sombong-sombongan ya. Kita lihat Kejadian 22 ayat 2. Semangat masih bersama saya. Kejadian 22. Biasa khotbah nggak sampai setengah jam ya. Ini sekarang harus 45 menit. Kejadian 22 ayat 2. Boleh lihat kanan kiri masih hidup. Kejadian 22 ayat 2. Firman-Nya. Wow, kepercayaan Abraham diuji. Sama-sama katakan diuji. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ya, akhirnya kan enggak kan. Tuhan siapkan anak domba. Tapi di perjanjian baru anak domba Allah justru. Kita kadang-kadang salah paham ya. Jahat Allah ya. Anak tunggal yang aku kasihi diminta. Salah paham ya. Nanti kecelik ya. Ternyata anak domba Allah ya. Mati untuk menebus hidup orang-orang berdosa lagi. Kok kayak gak selevel ya.
Kita biasanya kan mengorbankan sesuatu yang berharga itu kan untuk orang yang baik, yang luar biasa gitu ya. Mana memberikan yang terbaik satu-satunya untuk penjahat? Mana ada? Ingat anak sekolah minggu ya, bagus dramanya ya. Jenderal Syamila. Yesus Kristus pertemuan Allah yang adil dan kasih. Adil, dosa harus dihukum. Kasih, enggak, seperti kakek sama cucu, enggak mau menghukum. Tapi bagaimana mempertemukan adil dan kasih ini? Sudah aku yang dihukum. Persembahkanlah anakmu yang tunggal yang kau kasihi. Diuji jemaat. Hari-hari ini apa yang hilang dari kita? Yang terbaik, yang paling berharga yang kita miliki. Kok sepertinya hilang, sepertinya diminta Tuhan. Ajarku memahami semua yang kau ingini agar hidupku bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami. Ajarku memahami semua yang kau ingini agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. 1 Raja-Raja 17 ayat 14. 1 Raja-Raja 17 ayat 14. Saya berusaha untuk masih pakai Alkitab buku ya. Kasihan nanti kalau banyak orang enggak pakai Alkitab buku, nanti pabrik Alkitab buku tutup. Berat Pak. Salib Yesus lebih berat. Ini aja ada Alkitab Pak. Gunakan teknologi Pak. Ya enggak. Maksudnya saya enggak melarang baca Alkitab pakai gadget ya, pakai HP. Cuma kalau saudara disiplin ini enggak apa-apa. Takutnya cobaannya lebih berat loh ini ya. Apalagi pas data selulernya hidup ya. Ting tong apa tang ting apa-apa. Lihat WA. Lihat berita terbaru. Enggak fokus nih. 1 Raja-Raja 17 ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Tahukah sebelum ini terjadi itu bagaimana? Janda miskin punya sedikit bahan makanan, suruh ngasih hamba Tuhan. Tadi Abraham punya anak satu, diminta suruh persembahkan. Ini habis makan, besok makan apa enggak tahu, kelaparan, bisa kelaparan, suruh ngasih untuk hamba Tuhan. Loh, ini mempersembahkan korban bakaran.
memberi sambil menangis. Punya 1 juta, memberi 10.000 rupiah, masih muda. Punya 1 miliar, memberi 10 juta, mudah. Tapi beri semua, oh itu tidak gampang itu. Memberi semua yang di dompet. Nanti siang makan apa enggak tahu. Nah, enggak gampang loh. Patrick kadang datang ya pagi ini. Kita berdoa untuk saudari Patrick yang akan jadi ketua panitia Natal tahun ini ya. Nanti dirunding bagaimana di gereja atau di sewa gedung, lihat situasi kondisi. Tapi belum pernah terjadi nih, ini baru terjadi tahun ini ya. Panitia belum dibentuk, ada seorang ibu yang sudah nyumbang 2 juta. Luar biasa. Sorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Itu masih bibit berkat ya. Memberi sambil menangis. Kalau ngerti ya berkata Tuhan, ya berat Tuhan. Tapi kalau karena Tuhan yang suruh, wah, itu baru cinta Tuhan. Itu baru hamba. Bicara soal kekristenan, bicara soal umat Tuhan, bicara soal hamba Tuhan itu pengorbanan jemaat. Ketaatan. Bukan apa? Bosi, bukan bos-bosan, bukan gaya-gayaan, bukan. Hati hamba betul. Yang terakhir ya, Matius 25. Matius 25. Ayat 34 dan 35. Dan raja itu akan berkata kepada mereka, sama-sama, yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku sedang seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Oke, sampai situ. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ya, pesan Tuhan pagi ini kita lihat kanan kiri, muka belakang, lihat di sekitar kita, siapa orang miskin yang bisa aku beri. Siapa orang miskin yang bisa aku tolong hari ini, besok, minggu depan, bulan depan. Nah itu, menolong orang miskin sama dengan menolong Yesus Kristus. Memberi makan orang miskin sama dengan memberi makan Yesus Kristus. Beri. Tuhan ingin kita lebih sering itu. Siapa yang aku beri hari ini? Siapa yang aku beri besok itu? Mengurangi berpikir, mengurangi berdoa. Tuhan, aku minta ini Tuhan, aku minta itu Tuhan. Aku berkati aku ini Tuhan, berkati aku. Terus memikirkan kebutuhanku. Tidak ada habis-habisnya. Berkati orang lain, maka orang lain akan memikirkan berkat yang harus engkau miliki. Berkali-kali saya coba bisnis jual, tidak laku-laku. Ya sudah tak kasih-kasihkan. Ya, terutama bisnis tanaman, jualan. Tidak ada yang mau beli, ya wes tak bagi-bagikan aja ya. Tapi anaknya bapak itu, ibu itu ngasih ke saya ya. Beri maka kamu akan diberi, katakan amin. Haleluya. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri.
Ajarku memahami semua yang kau ingini. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Mamanya Ibu Elizabeth ya, yang tinggal di Kebraon. Tadi saya dengar mamanya Ibu Elizabeth yang umur hampir 90 tahun atau 90 tahun lebih itu sedang kritis. Mamanya Ibu Elizabeth di gereja lain, tapi Ibu Elizabeth yang setia ke kita ya. Sedangkan Ibu Elizabeth juga harus isoman di rumah ya, di Kebraon ya. Hari ini nggak datang, nggak hadir nih Ibu Elizabeth. Harus isoman di rumah karena mamanya positif ya. Ya Tuhan berikan kekuatan ya. Cuma bayangkan ya, seorang ibu yang sakit merawat mama yang sakit. Wah. Saya berdoa ada ibu-ibu yang digerakkan Tuhan untuk lebih aktif dalam layanan sosial ya. Nanti saya mengingatkan tim sosial ya untuk lebih lagi memperhatikan ibu-ibu seperti ini yang sakit, memperhatikan ibu-ibu janda ya, lebih baik lagi ya. Mereka membutuhkan perhatian kita jemaat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Yuk sama-sama kita angkat tangan dalam hadirat Tuhan. Tuhan tolong jemaat yang sakit, yang tidak hadir, Tuhan tolong. Tuhan tolong. Mas Wandi yang sakit kakinya, Tuhan tolong. Haleluya. Hidup dan mati kami milik Tuhan. Hidup dan mati kami memuliakan Tuhan. Haleluya. Semua milik Tuhan, kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Raja segala raja, Engkau Raja segala bangsa, Engkau Raja untuk setiap segala suku bangsa di dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Alam semesta tunduk kepadamu Tuhan. Kami semua anak-anakmu, hamba-hambamu juga tunduk kepada Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Roh takut akan Tuhan ada di negeri ini, dari presiden sampai RW, RT, semua takut akan Tuhan, cinta rakyat, kebenaran, keadilan bergulung-gulung di negeri ini Tuhan. Terima kasih, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing dengan terus percaya perlindungan penyertaan Tuhan sempurna, anugerah Tuhan melimpah seumur hidup kami. Oh haleluya, haleluya. Kami berdoa bersyukur percaya demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang Esa, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang punya kuasa surga dan bumi. Haleluya, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.